morning kelas 5. Halo, selamat pagi siswa-siswi Miss kelas 5. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita yang berikutnya. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia kan? Nah, sekarang kita akan belajar yang masih diambil dari buku tema 3, subtema 1, yaitu muatan IPA kelas 5. Nah, langsung saja di pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian lambung sapi. Nah, masih ingat kan di pelajaran kita yang sebelumnya pada muatan IPA kita sudah membahas mengenai bagian-bagian lambung terbagi atas empat, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum ya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Rumen, kita mulai dari rumen ya. Rumen atau perut besar pada sapi. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Mikroba itu sama artinya dengan bakteri. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk dan dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, inilah mengapa dikatakan bahwa hewan ruminansia itu adalah hewan memamah dua kali, ya, hewan memamah dua kali. Karena setelah masuk di rumen, setelah dicerna dan pada istirahat, makanan yang sudah dicerna di rumen tadi dikembalikan ke mulut dan dikunyah kembali. Maka dari itu dikatakan memamah dua kali. Nah, selanjutnya setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan selanjutnya masuk ke retikulum atau perut jala, ya, bisa. Setelah dimamah dua kali, itulah baru makanan dilanjutkan ke retikulum. Nah, kita masuk ke retikulum. Retikulum, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi, ya, fermentase dengan bantuan bakteri anaerob, ya, dan protozoa, ya, dengan bantuan dua bakteri ini. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi, ya, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, ya, sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, di dalam retikulum ini terjadi penyaringan dan proses absorpsi sehingga makanan yang tidak perlu, ya, tidak dibutuhkan, tidak akan masuk ke omasum atau perut kitab, ya. Selanjutnya setelah di dalam perut kitab, maka makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, di abomasum inilah yang terakhir. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum, ya. Nah, ini dia penjelasannya. Pertama itu di rumen. Setelah dari rumen, maka dilanjutkan makanan itu pada retikulum, ya. Di rumen, ingat, di rumen itu makanan itu dimamah sebanyak dua kali, ya. Ketika sudah dicerna di rumen, makanan itu ketika hewan ruminansia itu beristirahat, makanan itu kembali ke mulut, dikunyah kembali, ya. Maka dari itu dikatakan dia hewan memamah dua kali. Setelah dimamah dua kali, baru makanan itu dilanjutkan dikirim ke retikulum. Setelah itu di dalam retikulum dicerna lagi, ya. Dengan bantuan apa tadi? Dengan bantuan apa? Anaerob dan protozoa, ya. Dipisahkan dia benda-benda asing yang tidak dibutuhkan sehingga tidak masuk ke omasum, ya. Selanjutnya setelah masuk di omasum, maka setelah masuk ke omasum, makanan itu dicerna kembali dengan bantuan enzim pencernaan, bisa. Selanjutnya setelah masuk ke abomasum, baru dicerna kembali makanan itu dengan pencernaan dengan enzim pencernaan pepsin, ya, pepsin. Enzim pepsin ini dihasilkan oleh abomasum, khususnya pada lambung sapi. Sampai di sini paham? Kalau kita sudah paham, kita masuk ke
slide berikutnya. Ini dia. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Ya. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Luar biasa panjang sekali ya, 40 meter. Selanjutnya di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Bisa? Paham sampai di sini? Oke, jangan lupa dicatat ya pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya ada tugas. Ada tugas. Coba kalian lihat ini tugas kita hari ini di buku paket tema 3-nya. Ya, di buku paket tema 3-nya. Kerjakan. Setelah itu kirim nanti jawabannya sama Miss. Ya, kalian jelaskan. Apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi pada retikulum? Proses apa yang terjadi pada rumen? Kalian jelaskan. Nah, ini ya. Dia nanya, ini ada tanda panah seperti diagram. Nah, di sini pertanyaannya, proses apa yang terjadi pada rumen? Proses yang terjadi pada retikulum. Ya, apa yang terjadi proses pada mulut? Pada ini ya. Coba kalian jelaskan. Tulis di buku catatan seperti ini juga, rapi dibikin. Ya, boleh buku catatan, boleh buku latihan ya. Kerjakan dengan tulisan yang rapi. Miss tunggu jawabannya dikirim melalui WhatsApp. Oke, jika sudah paham, kita akhiri pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa besok. See you. God bless us.